keluar, tapi dia tidak bisa masuk lagi karena kejepit. Biasanya itu sakit. Sakit, oke. Tapi bisa juga nggak sakit? Kalau terutama terjadi pada laki-laki, waktu di dalam kandungan itu si testis atau buah jakar itu masih ada di dalam perut. Benjolan yang sering masuk keluar, ya saya sarankan langsung. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat RSOP. Balik lagi dengan kami di episode Ngebakso, ngobrol bareng dokter RSOP. Pagi ini Nggak ada baksonya pagi ini. Oh, pagi ini nggak ada baksonya ya, beda ya main kemarin ya dok. Pagi ini kita sama dokter Randy lagi ngebaksonya, cuman tanpa bakso. Ya, kita masih di halaman RSOP Ciamis. Dan pagi ini kita akan ngebahas tentang mengenai hernia. Hernia ya dok ya. Oke. Hernia, cukup banyak tadi pertanyaan dari sahabat RSOP. Kita mulai aja dok. Jadi hernia, masalah hernia, apa dok penjelasan detailnya mungkin atau khususnya mengenai hernia kepada sahabat RSOP? Jadi sebenarnya hernia itu tonjolan, suatu isi rongga tubuh gitu. Sebenarnya hernia tuh banyak, bisa di otak, bisa ada juga di rongga perut gitu. Dan macam-macamnya banyak. Ada hernia inguinal, ada hernia umbilika, ada hernia diafragma, ada hernia spigelan gitu. Terus ada hernia insisional. Jadi banyak sebenarnya. Jadi hernia tuh banyak. Tonjolan itu bisa diraba dok? Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Selalu. Terus, biasanya kalau hernia itu kan tonjolan dari suatu organ dalam tubuh gitu. Kalau misalkan dari rongga perut, misalkan biasanya tonjolannya kadang-kadang ya keluar terus masuk lagi, keluar masuk lagi, seperti itu. Sakit nggak sih dok? Nah, kalau sakit itu biasanya kondisinya di mana saat keluar tapi dia tidak bisa masuk lagi karena kejepit, biasanya itu sakit. Sakit, oke. Tapi bisa juga nggak sakit? Bisa, kalau nggak sakit biasanya karena emang si lubangnya misalkan sudah besar dan tidak ada jepitan dari si lubang hernia itu menjepit suatu organ yang di dalam perut, seperti itu. Oke. Jadi tonjolannya tadi ada di perut, di paha juga bisa. Ya, jadi di sekitar, kalau misalkan kita ngomong hernia di sekitar rongga, di sekitar perut gitu, itu ya bisa di hernia inguinal. Yaitu yang di kita sekitar kenal. paha ya dok ya. Yang itu kita kenal kalau di orang Indonesia itu turun bro. Atau ada juga di bahasa Sundanya burut, kayak gitu. Itu kalau misalkan nonjolnya dari rongga perut nonjol ke sekitar selangka atau ke lipat paha ke sini sampai ke besar ke kantung kemaluan. Seperti itu biasanya, jadi besar seperti itu. Cuman kadang-kadang ada yang masuk lagi gitu. Kalau misalkan ternyata lubangnya atau si kanalnya gitu, salurannya itu besar dan tidak ada jeratan menjerat si organ yang keluar tersebut. Nah, kalau sakit biasanya yaitu saat si organ dalam perut itu masuk ke situ dan terjepit, tidak bisa masuk lagi ke dalam. Makanya yang dirasakan sakit. Dirasakan pasti sakit ya dok ya. Terus selain keluhannya benjolan, apalagi dok keluhannya yang selain benjolan tadi? Ya, tadi sakit, ada sakit ya? kadang-kadang. Kalau misalkan sudah parah, misalkan yang tadi kayak setelah terjepit tidak bisa masuk lagi, ternyata yang terjepitnya itu adalah usus. Nah, makanya ususnya akan terjadi obstruksi atau sumbatan. Kalau misalkan sumbatan bisa sampai perutnya kembung. Terus tidak bisa BAB atau sulit kentut. Terus bisa juga muntah-muntah. Kayak gitu. Itu kalau kondisi sudah parah, misalnya ya contohnya itu ya tadi hernia yang inguinal itu, atau hernia di sekitar selangkangan atau ya seperti itu. Itu mendadak atau memang ada progresnya dok? Sebenarnya hernia itu
Kalau dari secara etiologinya itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu adalah adanya suatu kombinasi, yaitu kelemahan otot disertai dengan tekanan yang tinggi dari si rongga perut. Misalnya apa nih dok? Nah misalnya karena orang yang batuk-batuk, batuk-batuk terus, batuk kronis kan, batuk rejan ya. Ya dia tekanannya tinggi kan di sekitar rongga perutnya tinggi karena dia batuk terus. Karena batuk terus bisa menyebabkan juga si otot yang di sekitar bawah ataupun di tempat lain bisa jadi lemah gitu. Saat lemah itulah turun si organ dalam. Dia munculnya itu perlahan-lahan, pelan-pelan, terus baru dia menonjol gitu ya dok ya. Terus yang kedua selain batuk ya angkat berat. Angkat berat, jadi ya posisi ngangkat juga harus benar nih dok ya, walaupun angkat berat, ya kuli panggul gitu kan sering hernia seperti itu. Makanya kalau misalkan olahraga seperti lifter yang angkat besi atau orang suka gym, fitness, dia suka pakai pelindung kan? Iya, stagen gitu ya dok ya. Supaya si tekanan rongga atau tekanan di sekitar rongga perutnya tidak tinggi. Seperti itu. Terus bisa juga karena suatu bawaan. Bawaan. Gitu. Kalau bawaan itu kan kalau terutama terjadi pada laki-laki. Paling banyak laki-laki. Kenapa? Karena waktu di dalam kandungan itu si testis atau buah jakar itu masih ada di dalam perut. Gitu. Kemudian setelah 4 minggu kemudian gitu, setelah 4 bulan kemudian si testis itu turun ke bawah ke skrotum untuk menempati selanjutnya di skrotum itu. Skrotum itu kantung kemaluan. Nah, saat itu ada yang langsung menutup sempurna jalannya turunnya awalnya, itu, ada yang tidak. Itulah bisa cikal bakal penyebabnya hernia. Yang karena bawaan lahir gitu. Jadi si jalan bekas turunnya si testis itu tidak menutup gitu. Gitu. Jadi ada tonjolan ke bawah. Bisa ada tanda-tandanya nggak dok kalau memang dia nggak menutup? Ya kalau misalkan pas waktu lahir bayi biasanya saat menangis jadi besar. Kalau laki-laki di sekitar pahanya atau lipat pahanya yang sekitar skrotum, sekitar kantung kemaluannya membesar. Kalau lagi nangis kelihatannya kalau pada bayi. Gitu. Lalu tadi ngangkat berat, terus batuk yang memang lama, batuk kronis, terus pada kuli panggul tadi ya. Apalagi dok, resiko lain yang menyebabkan atau membuat terjadinya hernia ini? Ya kalau misalkan tadi selain hernia di yang lipat paha kan ada hernia yang umbilikal. Hernia umbilikal misalkan di sekitar perut, itu hernia umbilikal juga biasanya bisa terjadi akibat tekanan tinggi juga, misalkan satu karena penyakit kronis, misalkan asites masif, misalkan disebabkan karena gagal ginjal, asites juga menjadi perutnya menjadi besar karena terisi cairan. Nah itu juga bisa menimbulkan tonjolan ke sekitar umbilikus, jadi di si umbilikusnya bisa jadi menonjol juga seperti itu. Itu juga diakibatkan karena tekanan yang tinggi akibat cairan serta kelemahan otot seperti itu. Jadi kalau memang ada keluhan, ada seperti tonjolan ya, terus agak nyeri, kadang kalau udah berat sampai muntah, sulit BAB, sulit juga kentut ya dok ya. Nah itu memang perlu segera. Kalau itu sih perlu segera ditindak kalau itu. Ya. Tapi kalau memang ada keluhan kalau misalkan keluhannya masih ringan ya dok, itu juga harus ditindak supaya tidak seperti tadi. Ngerti nggak? Kalau misalkan sampai berat gitu kalau ya, sampai berat itu operasinya jadi makin berat. Soalnya kalau yang tadi sampai muntah, nggak bisa BAB, terus sampai nyeri seluruh perut, itu biasanya takutnya yang kecekeknya usus. Kalau kecekeknya usus itu bisa jadi nekrotik. Apa nekrotik itu dok? Mati. Kalau mati itu ususnya harus dipotong biasanya. Potong malah ya. Dan harus dipotong kemudian disambungkan kembali. Dan operasinya itu menjadi lebih besar daripada
saat cuman ada tonjolan yang cuma masuk keluar seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan sudah ada benjolan yang sering masuk keluar, ya saya sarankan langsung dioperasi supaya tidak terjadi kondisi yang berat seperti itu. Karena kalau yang kondisi berat seperti itu ancamannya sangat serius. Serius ya. Jadi harus segera ditangani, itu tidak mau nggak mau itu. Dan resikonya besar kalau yang sudah tadi jepitan gitu. Itu resikonya besar. Tadi jenis operasinya dok, memang kalau udah berat memang harus lebih berat lagi. Tapi kalau jenis operasi yang memang ada berapa jenis operasi yang bisa dilakukan pada hernia ini? Atau si burut? Banyak banget. Oh banyak banget. Banyak banget. Ada Bassini, McRae, itu gimana dok? Itu semua tekniknya maksudnya open sebenarnya. Bukanya open kecil apa mungkin gitu kali dok ya? Oh kalau misalkan di segi bukaannya ada yang disebut minimal invasif ada. Minimal invasif memang dengan laparoskopik juga bisa. Laparoskopik ya? Laparoskopik herniorrhaphy ada. Seperti itu. Jadi pakai alat lagi seperti port kecil. Jadi kita lihatnya di suatu TV, jadi pakai kamera ke dalam. Jadi itu lukanya lebih kecil. Lukanya lebih kecil. Tapi ya? Itu kalau pada pasien yang tadi yang sudah jepitan atau yang sudah sangat tadi jepitannya kencang sehingga pasiennya kesakitan, tidak bisa BAB dan perut kembung, itu sulit kalau buat dilakukan yang minimal invasif. Jadi harus memang besar ya? Harus gimana? Besar operasinya? Bukan. Nggak bisa yang laparoskopi? Bukan, nggak bisa yang laparoskopi, harus tetap open. Soalnya open besar, ya resikonya mungkin lebih besar kalau dilakukan laparoskopi dan sulit dilakukan. Hernia juga ini bisa dilakukan dengan adanya pemasangan alat bantu. Alat bantu seperti mesh. Jadi kita bikin suatu alat atau kita pasang suatu alat namanya mesh. Mesh itu mencegah untuk terjadinya kelemahan otot yang tadi berulang seperti itu. Kita tempelkan mesh di situ supaya tanpa operasi. Dengan operasi tetap dengan operasi gitu. Jadi setelah, tapi resikonya lebih apa dok? Lebih dipilihan dengan alat kalau dengan mesh itu resiko rekurensi atau resiko berulangnya lebih sedikit kan. Jadi mau yang minimal invasif ataupun yang open sama-sama kita bisa pasang mesh. Ini prosesnya ya dok ya. Oke. Gitu. Oke. Lalu komplikasinya dok? Kalau sampai tadi kan memang udah berat tadi kan, yang berat banget sampai males nih, aduh udah antar dulu nih nunggu. Itu apa dok? Ya tadi yang bisa menyebabkan yang tadi saya bilang ileus obstruktif total disertai. Udah sampai kemana-mana berarti? Betul, disertai dengan ya kemungkinan infeksi berat. Kenapa? Karena infeksi berat mungkin karena saat terjadi sumbatan itu terjadi strangulasi atau jeratan yang mengakibatkan aliran darah ke si usus yang terjerat itu menjadi tidak ada dan usus itu menjadi nekrotik atau mati. Saat nekrotik mati, biasanya ada translokasi bakteri itu dari usus, mengakibatkan infeksi berat dan bisa ancamannya nyawa seperti itu. Seperti itu. Jadi jangan takut ya kalau memang ada keluhan seperti itu, segera ya dok ya. Betul. Dan kalau misalkan sudah obstruksi, bisa juga yang tadi translokasi bakteri itu bisa juga menyebabkan juga peritonitis di sekitar seluruh perut. Jadi bisanya udah sakit di selangkangan, sekarang sakitnya bisa jadi seluruh perut gitu. Kalau sudah terjadi emang jeratan. Mungkin nih dok, mungkin ada sahabat RSOP yang punya batuk. Nah itu supaya nggak terjadi gitu gimana? Batuk lama sekali. Ya berobat. Kita kan harus tahu penyebab batuknya dari mana. Kalau misalkan ternyata batuknya udah berobat tetap batuk, berarti belum ketahuan dong penyebabnya. Tapi selama berobat masih batuk itu tidak menimbulkan, diusahakan ya diusahakan sih berobat yang tepat gitu. Jangan ya kalau misalkan ntar batuk terus, misalnya masih tetap batuk ya berobat jangan yang salah gitu. Maksudnya berobatnya ke siapa dulu gitu. Ya berobatnya ke ahlinya ya ke dok ahlinya ya? Gitu. Mau nggak mau kalau batuk kronis ya bisa micu hernia.
Terus kalau yang kuli panggul dok, bisa nggak dihindari itu dok? Ya kalau pakai stagen, Pakai kalau stagen, alat protektor, makanya kalau ya K3 kesehatan keselamatan kerja juga diperhatikan gitu. Oke. Jadi ya bisa pakai, jadi buat para orang yang pekerja keras ya diperhatikan juga biar tidak terjadi hernia, ya pasang pengaman. Oke. Nah nih dok, ada pertanyaan dari sahabat RSOP nih mengenai tema kita pagi ini dari Yusni_Resita. Dok mau tanya, hernia juga kan tidak hanya terjadi pada laki-laki, ya. Perempuan juga bisa. Betul. Ya dok? Okay. Pada perempuan lebih sering juga terjadi, tapi pada usia tua biasanya. Pada perempuan itu. Umur berapa tuh dok? Di atas umur berapa? Ya usia geriatri lah, di atas 50 gitu. Biasanya bukan hernia inguinal, tapi itu biasanya hernia femoralis. Sebelah mana tuh dok? Sama, letaknya di sekitar lipat paha, cuman lebih ke arah lateral dia, nggak ke medial, dia ke arah femoral, masuk ke sesuai dengan sheath dari si pembuluh darah femoral. Gitu. Itu penyebabnya apa dok? Sama kelemahan sama tekanan, cuman kan perempuan tuh nggak punya tadi, beda sama laki-laki. Iya. Kalau laki-laki tuh kan ada cikal bakal jalan tempat yang tadi turunnya si testis ke si skrotum atau ke kantung kemaluan seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu kadang-kadang lebih besarnya ke kantung kemaluan, jadinya kalau udah besar seperti itu. Kalau perempuan lebih banyaknya ke femoral. Paling sering ya dok. Betul. Yang lain apa dok? Perempuan. Kalau pasien, ya kalau perempuan sih seringnya femoral ya. Tapi kalau misalkan disertai penyakit kronis, ya perempuan sama laki-laki bisa juga, kayak hernia umbilikal. Bisa juga pada perempuan ya. Kalau pasien obes juga bisa, obesitas juga hernia umbilikal seperti itu ya. Tapi itu nggak banyak di perempuan, laki-laki juga bisa. Tapi perempuan yang paling banyak memang laki-laki lebih banyak ya terkena hernia daripada perempuan. Laki-laki lebih banyak terkena hernia daripada perempuan. Oke, lanjut ya dok. Pertanyaan dari Muhammad_VF Farha. Dok, apakah yang sudah operasi hernia di kemudian hari bisa mengidap hernia lagi dok? Nah, tadi kita udah bahas tapi belum. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang bisa. Gitu. Bisa ya? Bisa. Jadi tergantung nih kan, kalau misalkan operasi hernia ya, misalkan hernia inguinal tadi yang di lipat paha. Nah, tonjolannya di mana lagi? Kalau misalkan di tempat operasi yang sama bisa. Itu supaya nggak gitu gimana dok? Itu jangan angkat berat. Sama jadi sekali, pantangannya jangan angkat berat. Tapi kalau misalkan timbul benjolannya di lipat paha yang sebelahnya, misalkan dulu operasinya di kanan, tapi timbul benjolannya di kiri, nah itu mah bukan hernia yang jadi setelah operasi, emang itu hernia akibat kelemahan otot yang sebelahnya aja, jadi beda lagi gitu. Jadi timbul lagi hernia di tempat yang berbeda, tempat baru. Kalau misalkan setelah operasi emang bisa jadi lagi, biasanya akibat tadi dianya itu terlalu setelah operasi ngerasa setelah udah dioperasi pasti sembuh, enggak. Sedangkan ciptaan manusia itu tidak akan lebih sempurna dari ciptaan Tuhan. Masya Allah. Jadi walaupun sudah dioperasi, tetap pasien tuh harus jaga kondisi bahwa tidak boleh angkat berat atau tidak boleh sifatnya yang membuat tekanan perut tinggi gitu. Batuk diobatin jelas. Betul, kalau batuk diobatin. Kalau misalkan kalau misalkan terpaksa harus angkat berat, misalkan kita cari cara supaya bisa ngangkat beban itu, tapi dengan tidak mencederai lagi diri kita atau luka yang bekas operasi. Seperti itu. Dok, tadi jenis operasi kurang jelas nih dok, bisa dijelaskan lagi ya dok jenis jadi operasi itu ada operasi open, ada yang minimal invasif. Yang minimal invasif itu pakai laparoskopi, jadi pakai alat dengan insisi yang kecil, kita lakukannya. Lukanya kecil ya dok ya. Kita lakukannya di sebuah alat khusus gitu. Kita lihat di TV gitu, seperti itu dengan alat khusus gitu. Jadi minimal invasif. Terus yang open tuh banyak. Ada yang Bassini, Soldes, McVeigh.
Kemudian itu nama-namanya ya, ada yang tension free, bisanya pakai mesh. Nah, yang teknik terbaru ini untuk mencegah tadi yang rekurensi, biasanya pakai mesh. Mesh itu alat ya, betul, ditanam di dalam supaya mencegah rekurensi. Biasanya seperti itu, mencegah setelah operasi berulang. pasang alat itu sakit ya, Dok? Ya, biasanya ada penyesuaian, ada sedikit adaptasi sakit, ya. adaptasi, tapi sakitnya nggak terlalu hebat. Kalau sakit hebat itu biasanya ada mungkin gesekan atau saraf yang cedera saat operasi, kena sarafnya. Tapi biasanya dokter juga suka menghindari si saraf itu buat terkena supaya tidak terjadi sakit hebat. Jadi jenis-jenis operasinya nih terakhir nih Dok, jadi jenis operasinya itu dilakukan pada macam-macam hernianya, betul ya Dok ya? Macam-macam hernia yang kalau misalkan yang tadi saya bilang yang open, yang tadi yang open yang McVeigh, Solde sama itu pada hernia yang Bassini itu pada hernia inguinal. Tapi kalau misalkan hernia umbilikal itu biasanya kita pakai open tapi pakai mesh. Terus kalau hernia umbilikal ada yang tipenya yang onlay, inlay, sublay, itu nama-namanya Dok ya. Banyak lagi gitu ya. Nah, itu cuman mungkin kami aja di dunia kedokteran, mungkin yang orang awam cuma tinggal tahu yang open atau minimal invasif. Tapi kalau hernia umbilikal, betul, hernia umbilikal juga bisa dilakukan minimal invasif. Bisa ya Dok ya? Betul. Terus ada juga yang saya belum jelasin itu hernia insisional. Hernia insisional itu hernia yang diakibatkan setelah operasi. Itu tadi pertanyaan dari Muhammad di sekitar Farhan tadi ya? Bisa ya? Bukan, itu bukan Farhan. Bisa nggak terjadi hernia lagi setelah dioperasi hernia? Bukan. Kalau hernia insisional itu bukan setelah operasi hernia berulang, tapi hernia insisional itu hernia yang diakibatkan oleh operasi laparotomi biasanya. Lain lagi. Jenis biasanya betul lain. Jenis operasi. Misalnya buka abdomen nih, kemudian setelah sembuh si luka operasi di perut ini kok ada benjolan gitu. Kenapa? Nah, biasanya itu hernia insisional. Hernia insisional biasanya akibatnya tidak tersambungnya suatu struktur fasia di dalam dinding abdomen setelah operasi yang dilakukan. Menarik sekali nih, cukup menarik. Tapi biasanya juga akibat memang tekanan tinggi juga. Dia tekanan tinggi, Jadi intinya kalau memang ada keluhan, ada benjolan di perut atau sekitar lipat paha, terus ada terasa mungkin nyeri, ya jangan menunggu sampai berat, segera konsultasikan ke dokter Randy. Praktek hari apa aja Dok? Setiap hari kecuali Senin. Setiap hari kecuali hari Senin. Jamnya pagi, siang, sore Dok? Adalah, ntar datang lagi ke sini. Tinggal daftar ya Dok ya? Yeah. Tapi jangan lupa kalau misalnya ada keluhan seperti itu, segera konsultasikan ke dokter Randy. Lalu jangan mengangkat berat, ya Dok ya. Kalau mengangkat berat pun ada caranya ya Dok ya? Ya, pakai alat pengaman perut lah. Ada alat pengaman perut seperti Stagen contohnya. Lalu kalau memang batuk diobatin. Batuk lama diobatin pada ahlinya. Terus kalau punya penyakit kronis ya bisa bikin asites, itu juga diobatin. Yang penting datang ke ahlinya. Kalau benjolan segera datang ke dokter Randy. Lalu ada take home message buat sahabat RSOP nggak Dok? Terakhir nih. Mengenai si hernia ini. Ya kalau hernia saya take home message-nya kalau misalkan masih kecil jangan dianggap masih nggak apa-apa. Soalnya kadang-kadang kalau sudah besar itu resikonya lebih besar. Jadi lebih baik diobati sedini mungkin. Oke deh. Baik, cukup sekian episode Ngebakso bareng Dokter RSOP, Dokter Randy. Terima kasih banyak Dokter Randy. Sama-sama. Menambah lagi nih wawasan sahabat RSOP. Terima kasih. Sekarang ada mie nih Dok. Tadi nggak ada. Tadi nggak ada ya. Sekarang ada mie-nya nih. Jadi bukan ngebakso, nge-mie. Oke deh. Sekian. Wassalamualaikum. RSOP Ciamis, profesional dan menyenangkan.